Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka mengikuti dan melanjutkan kajian yang kita laksanakan bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini sesuai dengan niat kita dan harapan kita, bahwasanya kita hadir di majelis ini adalah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pemahaman dan sekaligus diberikan kekuatan untuk mampu melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dengan dinul Islam. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin Kamis malam rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz Yasri telah hadir di tengah-tengah kita. Maka langsung saja marilah kita ikuti kajian pada malam hari ini, karena waktunya telah menunjukkan pukul 20 lebih 4 menit. Untuk materi kajian pada malam hari ini yaitu tafsir Al-Quran yang insyaallah masuk pada surah An-Nahl ayat yang ke-91. Insyaallah malam ini masuk ke ayat 91 surah An-Nahl. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum masuk materi kajian, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Yasri kami persilakan untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dibahas tentang perintah adil itu ya. Ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqitiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa la takunu kallati naqadat aslaha min ba'di quwwatin angkatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yabluukumullahu bihi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qaumun qadamun ba'da thubutiha wa tadzuqu su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun azim. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma indakum yanfadhu wa ma indallahi baq wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Shadaqallahul azim. Saudara sekalian, Islam ini berisi konsep-konsep kehidupan. Layaknya sebuah konsepsi harus difahamkan, difahami, disampaikan ya, supaya terjadi komunikasi ya dengan ajaran ini.
Walau Al-Quran itu dibaca saja dapat pahala dan per huruf gitu ya. Namun Al-Quran ini kan untuk difahami, yang tugas-tugas memahamkan itu ya para nabi. Terakhir Al-Quran difahamkan oleh Rasulullah dalam konsep kegiatan hidup. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya dibahas innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru, ya, memerintah, bil adli, yang landasan perintah itu adil. Jadi Allah melarang itu adil. Allah merintah itu adil. Karena apa? Di sanalah keseimbangan ya seorang manusia ya terjaga dalam pola hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin dalam skup rumah sampai dunia. Kemudian wal ihsan, dari adil itu lahir ihsan. Ihsan itu kebaikan ya. Yang kebaikan ini pasti dibenarkan oleh seluruh manusia yang menggunakan akal kesadarannya. Dan di sanalah ihsan ini tingkatan tertinggi dalam Islam ya. Kalau baik dibalas baik, itu syukur. Kezaliman dibalas setimpal, itu adil. Itu ya. Nah, kemudian sebuah kejahatan dibalas dengan apa? Kebaikan dari kurbannya. Itu ihsan itu ya. Jadi adil itu mengarah kepada itu tadi, kekuatan jiwa. Tidak mungkin seorang memiliki kekuatan jiwa ya, dia harus membalas baik atas perlakuan buruk. Makanya wabil walidaini ihsan. Meskipun ada perintah syukur kepada orang tua kan ya. Tapi andaikan orang tuamu itu buruk, balaslah baik. Kenapa? Membalas setimpal kebaikan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya, tidak bisa. Jadi ini ada apa? Standar batin itu ya, tidak kelihatan. Tapi ajaran Islam itu kalau ya dipraktekkan betul, itu akan melahirkan kejiwaan hukum. Orang mengatakan ya, hukum yang menyentuh kesadaran jiwa. Ya, orang mengatakan ada psikologi hukumnya, ada ilmu kejiwaannya sebuah hukum ini, sehingga orang tidak merasa tertekan, terbatasi, apalagi tertindas dengan larangan Allah itu. Seolah-olah kan membatasi kan. Tapi adakah manusia yang tidak butuh batasan dalam hidup ini? Tidak mungkin ada. Itu ya. Maka ihsan ini tidak akan mungkin kecuali apa? Dengan standar hukum Islam. Itu ya. Jadi adil dalam standar hukum Allah. Itu ya. Yang sebelumnya kan disebutkan. Itu ya. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan, itu pun proses alamiahnya kan berangsur kan. Tidak seperti Taurat langsung. Jadi ada proses adaptasi. Meninggalkan larangan itu adaptasi itu. Tidak bisa langsung. Seperti halnya berpindah kepada perintah Allah, itu adaptasi. Makanya bahasanya kan udkhulu fisilmi kafatan. Orang masuk itu kan masuk halaman, beranda masjid, ruang utama masjid. Supaya apa? Dapat perlakuan yang memiliki masjid.
Wa annal masajida lillah. Ya kalau Nabi tidak usah proses, Nabi itu dipaksa masuk, tidak ada pilihan. Tapi selain Nabi kan proses itu ya, untuk memahami, difahamkan, beradaptasi gitu ya. Nah, apa itu? Kitab. Karena kitab ini bisa dibaca ya, bisa difahami pesan-pesannya, untuk apa, konsekuensinya apa, itu ya. Terus tibyanan likulli syai'in, penjelas buat segalanya. Tidak ada segalanya bagi segalanya itu kecuali urusan menungso. Ya. Segala itu manusia itu sebetulnya inti masalah manusia itu. Makanya kalau kita ngaji hikam itu kan. Ya, sebetulnya alam makro ya manusia ini. Selain manusia itu mikro sebenarnya. Kecil. Itu ya. Tapi yang masalah itu sebenarnya masalah itu menungso. Ya. Nah, maka wahudan bimbingan. Bimbingan ini itu ya, untuk siapa? Hudan linnas, bimbingan kanggo menungso, nek bahasane gini kan petunjuk jadi orang kan itu. Karena orang ini yang akan memperlakukan pengerusakan maupun perbaikan. Kalau pelakunya ini sudah benar, standar imannya benar. Sebab iman kan pendorong. Kamu berbuat itu karena apa? Pasti ada keyakinan itu. Kamu tidak berbuat itu ada apa? Itu ya. Jadi keyakinan ini harus dari Allah. Makanya dalam Al-Quran ini kan ada kul bi'sa ma ya'murukum bi imanukum. Teramat buruk keyakinan yang memerintahkan kamu itu. Maka dibenahi keyakinan dulu, baru warahmat ya, menimbulkan jiwa sayang ya, wa busra lil mukminin, kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang mematuhi standar kepatuhan tadi. Nah, kembali kepada ini, intinya apa kitab itu? Adil wal ihsan, perlakuan yang melebihi dari adil itu sendiri, melebihi daripada apa? Keadilan itu sendiri, ihsan ya, Masya Allah. Ketika Allah melarang itu bukan membatasi, sebab itu butuh batasan. Kalau bukan Allah pasti tidak sukanya itu ya. Kemudian wa ita idzil qurba ya, kegiatan memberi dzil qurba ya, yang memiliki kedekatan. Maksudnya apa? Orang dekat. Ada perlakuan kepada orang dekat. Siapa ini? Ya, dari nasabnya tadi. Itu ya. Sedarahnya tadi. Itu ya, itu harus didahulukan. Coba, ketika Allah itu mendahulukan dari sesuatu itu, yang didahulukan itu menungso sampai Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Bisa dibalas, disetarai, apalagi diungguli ihsannya Allah. Tidak bisa. Allah melarang itu informasi bahaya, yang bahaya itu tidak kembali kepada Allah. Selamat itu loh, informasi kebahagiaan, dan itu bukan untuk Allah itu. Ada yang mampu menandingi apalagi ngungguli ihsannya Allah? Tidak ada. Nah, makanya tingkatan tertinggi itu antak budallah ka'annaka taro. Kau abdikan dirimu, hidup ini isinya adalah penghambaan, seolah-olah yang kau hambakan dirimu kepadanya melihat, kau lihat itu. Karena sudah bekerja kan. Jadi daya sayangnya Allah itu bekerja. Itu ya, daya itu kerja. Kalau kita tidak percaya itu, cinta itu bisa menggerakkan orang yang tidak berani jadi berani. Itu ya, seperti halnya benci itu bisa menggerakkan orang ya, jadi tidak berani jadi berani. Coba, Allah itu cinta sebetulnya saat melarang. Allah itu sayang saat melarang. Nah, kerjanya ini dirasakan dah. Maka kepada siapa yang pertama itu? Tidak saja pada diri orang dekat. Itu ya, sayangnya kepada orang-orang dekat.
Wa yanha 'anil fakhsya. Kemudian apa? Punya daya cegah dari fakhsya. Fakhsya itu kekejian. Iya ya, dikuasai naluria kebinatangan. Kalau fakhsya itu binatang ternak. Jadi motifnya itu apa? Senang saya jalani, tidak senang tidak saya jalani. Oh, itu tidak akan melahirkan yang namanya apa? Keadilan, apalagi ihsan. Itu ya, tidak mungkin. Mungkar dan mencegah dari mungkar. Dikuasai naluria binatang buas. Jadi kalau konsepsi hidup ini bukan dari Islam, akan menciptakan kebuasan hidup. Buktinya yang merampas itu sekarang perang dunia pertama 2 sampai hari ini sing ngelakoni iku sapa sih? Apa muslim? Tidak mungkin. Muslim itu hanya ditampilkan sebagai kekuatan menghentikan pengrusakan itu. Itu ya. Jadi ajaran selain Allah itu, selain Islam itu membentuk manusia-manusia kalau tidak binatang ternak, ya binatang buas. Dan ini saling apa? Menciptakan sebuah komunikasi hidup yang kuat menternak yang lemah. Tidak boleh kamu. Oh, diternakkan kok. Nah, supaya mudah, tidak usah berburu. Kalau butuh dimangsa. Itu bahayanya manusia. Sebab buas-buas binatang tidak punya teknologi, ya. Teknologi apa? Pengrusakan dan teknologinya. Makanya terisolir. Tapi kalau manusia meluas, ada perencanaan, ada pendanaan, ada eksekutornya, ada tataran teoritisnya. Bahaya manusia itu. Makanya sebelumnya kan ya, tibyanan likul syai', penjelas segala sesuatu. Tidak ada yang paling sesuatu dalam pandangan Allah kecuali menungso itu sendiri. Itu sesuatu bagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Ar-Rahman kan itu. Kullu yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari Allah itu dalam urusannya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kau ilmu Allah itu menentelengi terus menungso iki. Makanya diturunkan pengawas ini. Makanya hadza basairul linnas. Ini cara pandang untuk manusia. Kalau cara pandangnya bukan Al-Quran, pasti akan memberlakukan salah, tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Makanya penjajah sekarang ini gampang kok, jauhkan dari Quran, nanti rusak sendiri. Jauhkan dari roh, nanti mati sendiri. Nah, itu ya. Maka wal baghi, bagho itu tindakan melampaui batas. Apa yang dikatakan melampaui batas? Ada. Oh, macan itu melampaui batas. Tidak ada. Binatang buas sekalipun tidak ada melampaui batas. Kenapa? Tidak mengenal teknologi dia. Tapi kalau manusia sudah mengambil wewenang Allah, ya, legislator bukan Allah, menungso gaya aturan. Makanya sistematis, ya, sistemik kerusakannya. Kenapa? Menungso. Itu ya. Maka ini kan informatif sifatnya. Bahwa itu pasti. Jadi kalau tidak adil, tidak akan menimbulkan ihsan. Kalau tidak ada ihsan, pasti fakhsya, pasti mungkar. Itu ya. Pangkalnya apa? Bahwa melampaui batas. Makanya Nabi Musa itu, Nabi Harun dengan dikirim ke siapa? Fir'aun. Karena Fir'aun itu punya wewenang yang luar biasa. Kalau dia rusak itu membawa kurban rakyatnya. Kalau dalam rumah kan pasti dzal qurba itu ada, orang dekatnya. Itu paling kalau itu memimpin sebuah imperium, itu ya. Wah, berapa generasi itu bisa dirusak itu. Hadirin rahimakumullah. Bagho, ya, itu melampaui batas. Baghi, ya. Kenapa kok disebut baghi? Karena kejahatan yang sudah tersistem. Itu ya. Larangan bukan larangan Allah, perintah bukan perintah Allah. Sehingga orang kan, lo ini legal. Ini kan legal hukum, legalitasnya kan ada. Iya, hukum siapa? Hukum siapa itu? Ini bagho. Bagho itu melampaui batas. Iya. Nah, jadi toho itu perilaku. Tapi kalau baghi itu ditunjang legalitas hukum.
Masya Allah, ini Al-Quran berbicara menungso ini. Makanya kalau manusia programnya itu bagus dan program itu menjalar pada semua kegiatan darah dagingnya, maka akan lahir manusia-manusia ya yang mencegah pengerusakan dan manusia yang akan melakukan sebuah pembangunan yang sebenarnya. Yaitu Allah memberikan pelajaran, nasihat, ya. Mau itu kan nasihat berharga. Larangan Allah itu kalau kita analisa itu menyentuh kesadaran, jangan. Itu terdekat, bahasa terdekat kan jangan. Apa Allah mengatakan? Saya minta lah, jangan. Saya minta tolong ya, jangan. Ada bahasa yang lebih melebihi itu. Allah itu dekat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Loh, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, lah aku itu dekat, yang bisa difahami dengan bahasa Al-Qur'an yang begitu dekatnya. Sini nak, Bapak minta tolong. Masuk dengan orang lain gitu. Si Bapak pinjem. Apa itu? Orang dekat. Ya, wa ita idzil qurba tadi. Loh, kalau Allah memerintahkan itu, ya, adil ihsan kepada orang dekatnya, masa Allah tidak lebih dulu? Jadi Allah itu sebelum perintah ndisi, Allah itu sebelum melarang, Allah itu ndisi. Tidak bisa dikalahkan Allah itu. Masya Allah. Maka la'allakum, harapannya apa? Tadzakkarun, supaya kamu apa? Ya, ingat, sadar, tumbuh kesadaran. Jadi tadzakkar itu artinya tumbuh kesadaran. La'allakum tadzakkarun, diterjemahkan isok ndolek pelajaran, bisa mengambil pelajaran. Hadirin rahimakumullah, berikutnya wa'ufu, itu ya, dan tepatilah ya. Wa'ufu itu berikan hak pas, itu ya. Jadi berikan takaran yang pas sebetulnya. Di sini diterjemahkan tepatilah bi'ahdillahi, yang dasarnya apa? Ahdillah ya, perjanjian Allah. Ya. Apa janji Allah? Itu tadi adil, kemudian ihsan kepada orang dekatnya. Kalau sudah demikian akan menciptakan daya cegah dari dikendalikan naluria kebinatangan, ternak maupun buas, ya, yang itu semuanya kan apa? Al-baghi, kejahatan yang sudah tersistem dengan perangkat-perangkat undang-undangnya. Ketika Allah melarang itu ada perjanjian ya. Dan ini perjanjian ini diambil oleh Allah dari para nabi, para rasul ya. Dulu kan sudah kita bahas itu. Ya, ya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Coba ingat, jangan lupa. Wa id itu kan ilingo ojo lali. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasul. Saat ku berikan kitab kepada kamu, nabi-nabi, ya, wa hikmatin, dan pengertian-pengertian di balik undang-undang itu. Tsumma ja'akum rasul, kemudian datang utusan itu. Siapa? Rasulullah Muhammad. Apa syahadat itu? Bukan janji itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bi'ahdillah itu. Konsekuensinya apa? Mengimani Allah, mempercayai Allah, menerima apapun dari Allah.
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini manusia yang mengantarkan janji Allah kepada manusia. Loh, nabi-nabi saja diambil perjanjian itu. Lalu kita ini siapa di hadapan nabi-nabi? Summa ja'akum rasulum, kemudian datang rasul nabi-nabi, seorang utusan musaddiqul lima ma'akum, yang ini membenarkan apa yang kamu bawa. Jadi Al-Quran ini yang dibawa Rasulullah itu tasdik kepada seluruh kitab-kitab. Kalau tidak dibenarkan Al-Quran materinya, itu berarti bohong. Apa? La tu'minun nabi, kamu benar-benar kudu mempercayai lo. Bukan sekedar itu, wala tansurunnahu, benar-benar kamu nolong Muhammad itu ya. Qala aqrartum, Allah mengatakan apa? Kamu mau tak mengikrarkan ini, menerima perjanjian ini? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kamu mau mengambil janji saya ini. Ini janji saya. Qalu aqrarna. Para nabi rasul mengatakan, iya. Kalau seandainya nabi akhir zaman itu turun pada masa saya diutus, saya akan menolong, tidak saja beriman, percaya, tapi nolong. Nah, pertanyaan gini, loh, kita ini siapa di hadapan nabi-nabi itu? Kalau nabi-nabi ada yang mengatakan itu alam ruh itu, sebelum diutus saat hari ini, sama dengan kita. Alastu bi rabbikum, itu alam ruh itu. Kamu mau tak? Ku hadirkan di dunia dengan mengakui aku itu pencipta, pemilik, pengaturmu. Kalau tidak dilahirkan kita di dunia ini, kalau tidak dijadikan nabi, para nabi rasul. Qalu aqrarna, ya Allah, saya mengikrarkan janji ini. Qala fasyhadu wa ana ma'akum minasyai'in. Saksikan loh, tak saksikan kamu ini, kata-kata ini. Masya Allah. Jadi para nabi, para rasul itu membawa beban janji ini, dan umat-umat sebelumnya itu merindukan jadi pengikut nabi akhir zaman ini. Ya. Dalam surat Ali Imran ini, Rabbana amanna bima anzalta, ya Allah, aku iman kepada yang kau turunkan, Injil ini, Taurat ini. Di sini ada informasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya, Al-Qur'annya lengkap, informasinya lengkap. Sama disebutkan dalam riwayat, ana jiluhum fi sudurihim, kitab nabi akhir zaman ini di dalam dada-dada umatnya. Itu ya. Jadi Al-Qur'an itu bisa masuk dalam dada umatnya. Maka kalau para nabi semacam itu, maka diinginkan Rabbana aman nabi ma'anzalta wattaba'na rasul, ya Allah, jadikan aku pengikut rasul akhir zaman itu. Faktubna ma'asyaitin, ya Allah, kalau saya boleh, ya Allah, jadikan saya ini, usia saya menjumpai nabi akhir zaman itu diutus, sampai gitu aja. Lu kita udah ada greget menolong perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya muassis, pendiri Muhammadiyah itu, supaya gak ono peringatan-peringatan, terperingati terus jenenge Muhammadiyah itu ngono ceritane iku. Itu ya, ini bukan tanpa maksud nama Muhammadiyah itu. Itu dibimbing oleh Allah supaya apa? Lu kalau nabi rasul diambil perjanjian untuk nolong perjuangannya, siapa kita di hadapannya? Faktub nama asyaitin, saksi, ya Allah, tetapkan, catatlah kami ini, umat Nabi Isa ini, menjumpai hadirnya nabi akhir zaman dengan Al-Quran ini. Maka wa aufu bi ahdillah, penuhilah janji Allah. Idza ahadtum, saat kamu memberikan janji loyalitas kepada ya Allah Subhanahu wa taala, bi ahdillah. Berarti yang pertama ya harus diselesaikan mana? Amanah Allah, menjaga amanah yang dipercayakan oleh Allah sesama kita. Makanya ono akad kabeh itu. Jual beli ono akad kan? Dihalalkan kehormatan seorang wanita ono akad itu. Ada akad itu. Jadi pimpinan ono akad itu. Kenapa?
Makanya dikei contoh, kan nggak percaya, semut itu loh, ono akate. Padahal tidak dikasih, ya syariat kan, syariatnya diperat patrikan gini. Ono masyarakat yang bagi tugas, lebah, itu ono masyarakat itu, semut, pakai surat An-Naml lah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Peraganya itu lengkap. Sebelum manusia ada, peraga dikasih binatang-binatang. Itu ada hukum bermasyarakatnya. Coba kalau serigala itu, kalau nggak percaya delok YouTube kan ono itu kehidupan serigala. Ketika keluar ono pengawali ya, ono itu penyerang, ono pelindungi di belakang, ono pengawali. Itu kan bermasyarakat, saling melindungi itu. Sampai Nabi mengatakan kalau bukan anjing itu umat seperti kamu, saya suruh dibinasakan anjing-anjing. Itu artinya apa? Itu peraga untuk hidup. Itu ya, sejak manusia ndak ngono are. Rakyatnya difungsikan sebagai ternak yang diterkam oleh serigala-serigala itu are. Itu ya. Masya Allah. Sehingga ono hadis karikatur itu. Ya, ada satu kondisi kata Rasulullah SAW, salatinuhum kalasat. Sultan-sultan pemegang jabatan politik mereka itu seperti singa. Itu ya. Wa wuzara'uhum kadzi'ab. Punggawa, wakil-wakil penguasa itu seperti apa? Serigala. Wa ulama'uhum kal qalb. Alim, para alim mereka itu seperti anjing yang gonggong itu. Jadi rakyatnya itu digonggongi ya oleh dua pemangsa, serigala mbak singa. Naudzubillah min dzalik. Sudah terjadi ya, wallahu alam. Itu pernah terjadi dalam dunia Islam kan ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Sudah tidak menjalankan fungsinya. Kenapa? Al-Quran itu sudah tidak ada. Teksnya ada tapi ruhnya tidak ada. Maka idza ahadtum, saat kamu mengikat perjanjian sesama kamu. Ya, Rasulullah itu orang yang paling memegang janji. Kita mengenal perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana poinnya perjanjian Hudaybiyah ini? Ya. Karena Muslim kan sudah punya kekuasaan politik negara, meskipun negara kota ya. Tapi Quraisy itu yakin kalau sudah Islam itu pisah dari kekangan Mekah, ini akan membesar negara ini. Ini bahaya, ini harus ada perjanjian ini. Karena waktu itu Rasulullah SAW minta izin untuk umroh, tidak dikasih izin. Untuk tahun ini tidak bisa. Itu ya. Maka diikat perjanjian itu. Apa di antara poin perjanjian itu? Kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Semenjak diteken ini harus dikembalikan. Rasulullah iya. Jadi sahabat, gimana sih Nabi kok mengiyakan ya? Orang Mekah pindah ke Madinah berarti mukmin kan? Harus dikembalikan. Ini kan rugi. Kenapa? Secara masa kan rugi. Itu ya. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah, maka Rasulullah tidak berhak meminta warganya untuk ke Madinah. Rasulullah iya. Sahabat melodot kabeh. Kok iya kabeh? Itu loh, Rasulullah ini ya memang wahyu, tapi kita kan bisa menganalisa dia. Keperpihakan kepada Allah itu aja ragu pokoknya. Tidak mungkin Allah gak nulung, tidak mungkin. Memang ragu itu problema Pak ini. Ragu itu problema. Itu ya. Padahal Rasulullah mengatakan al yakin imanu kullu. Yang namanya iman itu yakin, semuanya itu yakin. Nek Allah itu yakin. Pokoknya di pihak Allah ngono tok. Jangan ragu. Akhirnya apa? Ada sahabat ketika diteken perjanjian itu ya ke Madinah. Harus dikembalikan. Balik no, enggak bisa kan. Rasulullah, saya itu muslim, saya mukmin, saya terancam iman saya di Mekah. Enggak bisa, kamu harus.
maka dikawal oleh 2 tentara, ya, tentara Mekah. Ketika di perjalanan si sahabat ini bisa lolos dari pengawalan tentara ini, malah mampu mencabut pedangnya waktu itu, lari tentara Mekah ini. Itu ya. Tapi kan di luar Madinah kan peristiwa ini, bukan dalam Madinah. Akhirnya apa? Ke Mekah, ke Madinah. Nabi, saya lolos. Tidak bisa. Perjanjiannya sudah tidak bisa kembali. Lalu kemana saya? Terserah, pokoknya di luar Madinah kamu. Jadi wilayah di luar kota Madinah. Setiap terjadi peristiwa itu tidak bisa ditolak. Itu Rasulullah janji ya dengan orang kafir Mekah itu. Kalau kita kan enggak. Akhirnya apa? Para imigran Mekah itu karena ditolak ke Madinah sebagai konsekuensi Hudaybiyah, maka dia transit di wilayah di luar Madinah. Wah, di sana membentuk kekuatan. Jadi kafilah dagang Mekah mau ke utara pusat Yahudi Khaybar itu ya dicegat oleh, ini harta saya yang kamu rampas nih. Mana? Jadi setiap kafilah datang lewat itu terancam. Akhirnya merasa apa? Tidak apa-apa Muhammad, masuk Madinah aja loh. Allah sing ngatur kan. Lu ngono nanti pihak Allah itu. Akhirnya apa? Masuk Madinah dengan izin Mekah yang menekan tidak boleh kembali ke Madinah. Itu acaranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ikut Allah yang ngono, makanya apapun ya, innahum yakiduna kaitau wa aqidu kaita. Itu Allah yang memerintahkan itu. Itu ya. Maka wala tangqudul aymana ba'da tauqidiha. Jangan kau batalkan ya janji-janji ya ba'da tauqidiha, setelah dikokohkan janji itu. Padahal waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kamu sudah menjadikan Allah itu sebagai apa? Penanggung, saksi atas ini Allah loh ya. Loh, padahal waktu itu enggak jenenge Rasulullah gelem. Enggak gelem. Min Muhammad Rasulillah. Saya enggak ikut, enggak mau menandatangani. Jadi delegasi Mekah, Suhail bin Amr enggak mau. Coret. Sayyidina Ali enggak mau saya nyoret. Ini utusan Allah saya coret, wedi. Kata Rasulullah apa sih? Ya enggak apa-apa, tak coretnya dewe. Padahal enggak ada di situ nama Allah. Cukup Rasulullah SAW yang menaikkan Muhammad bin Abdullah ya. Loh, itu kalau Rasulullah dengan orang kafir Quraisy semacam itu. Tapi kalau kita mengikuti perintah Allah, wala tangqudul aymana ba'da tauqidiyah, ya padahal Allah sudah kau jadikan penanggung atas masalah ini, Allah nanti akan bekerja. Allah yang nanti akan memberlakukan itu. Buktinya apa? Para muhajir yang ditorak masuk kota Mekah sebagai kota, negara kota itu, ternyata yang Quraisy yang minta sendiri. Nah, itu ancaman bagi kafilah dagang ini. Saya rugi, tidak bisa dagang. Masukkan ke Madinah ya. Sampai mereka yang meminta sendiri. Hadirin rahimakumullah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah itu mengelmui apa yang kau jalani. Yang kau jalani itu perintah siapa? Seperti halnya yang tidak kau jalani itu larangan siapa? Allah akan memperhatikan yang awal terus Allah itu. Masa kita ragu? Contohnya gini, Allah merintahkan halal, tidak mungkin saya haram itu. Wong halal dia perintah, meskipun hasilnya wakai menggiurkan, jangan itu. Kan kita masih tergoda. Iku haram tapi akeh. Iki halal didik. Apa mana dikei contoh halal sing gagal, tambah tidak yakin kepada Allah itu siapa kita ini. Makanya Allah itu melihat lakunya. Innallaha sesungguhnya Allah ya'lamu itu mengetahui dan memberitahu ini yang layak, ini enggak. Ya'lamu itu aktif. Ya. Jadi Allah itu mengelmui, makanya dikasih tahu ma taf'alun, apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan itu perintahnya siapa? Yang kan tidak kamu lakukan itu larangannya siapa itu? Itu ya, Allah itu kan gaib, tapi larangannya tidak gaib, tapi janjinya gaib, ancamannya juga gaib. Nggak percaya, nggak mengikuti Allah itu jangankan do kubur, dunia nggak tenang. Itu ya.
Makanya kata Rasulullah SAW, dak yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak. Itu artinya apa? Kok ragu-ragu kenapa? Iya larangan itu tuh larangannya Allah. Sementara orang yang melakukan larangan Allah dikei berhasil, goyang kita. Itu ya. Ini perintahnya siapa? Perintah Allah. Sementara orang yang melakukan perintah dikei gagal, keder kita. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah itu tahu, makanya dikasih tahu. Ma yaf'alun, jenis apa yang kamu jalan. Ma itu jenis. Itu ya, meskipun menghasilkan tapi larangannya kok maksiat. Meskipun gagal, ini perintah taat. Ujiannya itu bukan gagal berhasil. Buktinya tadi Rasulullah malah Mekah yang minta, sudah masukkan ke Madinah aja Muhammad, ini ancaman bagi saya rugi. Itu ya. Lu Rasulullah itu ngono. Ini Al-Qur'an sudah mengatakan gitu. Nah, maka wala takunu, janganlah kamu menjadi dadi. Artinya apa? Dadi itu apa? Proses apa enggak? Orang menjadi itu proses. Ono perbuatan yang menjadikan. Iya, nek dadi ini gagal, ono proses yang menjadikan gagal, larangan. Ini kan proses. Lu Allah itu kun fayakun. Itu artinya apa? Kun fayakun itu israu tafid. Cepatnya eksekusi. Awak dhewe garu. Yang dieksekusi Allah itu artinya. Siapa yang merubah hatinya orang Quraisy yang asalnya melarang malah minta Rasulullah masukkan ke Madinah? Itu Allah yang menguasai hati manusia itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kun fayakun itu Allah. Karena kun fayakun itu hukum langit. Kan ada. Itu ya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah itu punya kekuasaan langit, mukjizat itu. Tapi nabi bumi itu ada hukum bumi, perintah larangan, sebab akibat. Bisa saja Allah menurunkan kuasa langit, mukjizat. Nabi Isa dituntut, al-yastati rabbuka, apakah Allah mampu pangeranmu itu ya menurunkan makanan dari langit? Ojo takon ngono, iki hukum bumi iki. Enggak, aku kepingin kamu membenarkan saya permintaan saya. Iya teman ya. Nek hukum langit itu ditekokno, kamu ndak yakin, hancur imanmu. Itu ya. Jadi Allah itu punya kuasa langit, itu mukjizat. Dan ini sebetulnya itu langit ini. Tapi melbuduk bumi, ono larangan, ono perintah. Melbuduk bumi kok. Nek di surga gak ono. Kepingin teko. Ayo. Kepingin apa jenengan? Kepingin ini teko. Strek itu. Hasrat keinginannya cepat gak? Kun fayakun. Kun fayakun itu mukjizat. Tapi dikei contoh, kuasa langit diturunkan. Ini mukjizat. Kenapa? Tidak ada tutur kata yang disalahkan oleh akal sehat manusia. Itu mukjizat. Kenapa akhir zaman dikasih mukjizat modern ini? Kenapa mukjizat simsalabim itu tidak menjadikan orang beriman? Apakah sahabat Nabi itu beriman ketika ribuan malaikat turun? Tidak tambah iman, biasa nih. Kita kan tidak kan? Kan ya. Sahabat itu tahu 5.000 malaikat turun. Ya. Ittaqulu lil mu'minin alla yakfiyakum ayyumittakum rakubukum bisalasi alafim minal malaikati munzalin. Kan gak kepingin dikai pertolongan Allah. Ya turunnya 3.000 malaikat. Sahabat iku malaikat iki dudu wong menungso biasa itu. Bala intasbiru wa tattaqu ya'tukum min fawrihim. Nek kon sabar, segera datang 5.000. Musawwimin ono tandane. Kalau tadi tidak ada tanda. Tapi kok gawe tanda kok seragame padha. Bukan seragam militer biasa ya. Dudu menungso iki. Sahabat tidak beriman, wis biasa ngono iku. Kenapa? Terbiasa beradaptasi dengan undang-undang langit. Cuma gak bisa ngomong, sahabat ini tidak bisa ngomong. Coba Sayyidina Bilal itu umpama gak ditakoni gak ngomong. Kenapa? Sing takon Rasulullah, tahu yang ditanya. Kenapa? Kapasitasnya sahabat. Sahabat tidak punya keinginan ngono. Bukan undang-undang langit turun, ndak itu biasa itu. Itu ya.
Bilal, tadi malam itu saya ke surga. Itu Rasulullah sing takon, tahu yang ditanya loh. Padahal Sayyidina Bilal itu biasa nih. Nah, itu jadi ilmu maksudnya gini. Itu ya. Lalu bunyi terompahmu sudah di depan saya. Berarti awakmu ngisi aku loh. Mungkin kayak itu terompa tok tanpa orang? Tidak mungkin. Artinya apa? Berarti bajune rono, bajune itu bumi kan? Nang undang-undang langit. Itu ya. Terompa itu kok apa? Ya kulit kan? Masuk terompa tok tanpa kaki. Sayyidina Bilal itu biasa ngene. Itu ya. Lalu dikuak sebabnya kan itu ya, menjaga kesucian, kebersihan. Maksudnya ngono. Itu ya, dan itu rahasia-rahasia. Yang rahasia itu tidak boleh diungkap di dunia ini. Itu ya. Kenapa ngene iku aib? Masa hubungan seneng ambek bojone diceritakno. Inna syarrul rijal. Ya. Wong lanang sing paling welek itu apa ya? Wong sing ngudal hubungan intim istrinya diceritakan di warung-warung. Woi ku paling elek. Loh, apa ndak elek mana? Punya rahasia intim dengan Allah diceritakan. Ngono ya, boy. Ayo coba. Kayak lebih elek. Loh, rahasia sesama ndak boleh. Itu ya. Loh, ini rahasia dengan Allah diceritakan oleh ta. Ndak boleh, lebih ndak boleh lagi. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ini. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi. Karena di alam ya proses. Kalladzina qadat azlaha, orang-orang yang mengurai kembali ya. Apa? Rajutannya mimba dikuatin, setelah kuat rajutan itu angkasa cerai-berai. Itu ya. Masya Allah. Berarti apa? Ada proses penyempurnaan. Nek sempurna jogon. Ini kan termasuk perjanjian kita dengan Allah, perjanjian kita sesamanya. Gitu ya. Supaya apa? Jalinan ini kalau sudah sempurna, jogon, menjalin kontak suami istri, yono. Kontak sesama. Kontak antar negara. Kontak kontrak pemimpin dengan rakyatnya. Ini kan ada jalinan. Jalinan itu jogon. Itu ya. Nanti disempurnakan. Ya. Jangan seperti mereka, wanita yang memintal benang dirajut, setelah sempurna rajutan maka diurai kembali. Tattakhiduna, yang kamu menjadikan, tattakhiduna aimanakum, kau jadikan janji-janji kamu yang berkonsekuensi tadi, dakhalan bainakum, untuk apa? Mencederai di antara kamu. Sekarang kan ngono, masalah rumit kaya ngono, undang-undangi menungso. Padahal Rasulullah kan gampang ya. Ini orang nuduh, yang dituduh ndolek bukti. Lah enak yang menuduh iku ndolek bukti. Saya tuduhan punya bukti. Iki enggak, yang dituduh dikon ndolek bukti. Lah iki rusak semacam ini. Itu ya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kau wajib itu. Ya, padahal yang dituduh cuma enggak, saya enggak. Wallahi enggak. Jaro, Allah yang bertindak. Ya. Jadi perjanjian-perjanjian, kesepakatan yang berkonsekuensi tadi itu dijadikan alat untuk mencederai hak sesamanya. Antakunu, agar apa? Satu umat ya arba min ummah, lebih unggul atas umat yang lainnya. Artinya apa? Yang membuat kesepakatan itu sapa? Heran ya. Perjanjian ya Israel dan Palestina, sehingga poin-poin perjanjian Amerika ya bang itu karena ada karikatur ya. Ini yang masalah itu anjing dengan kucing, sing adil kera ditimbang apa sih dipangan sampai kera jegleknya dipangan, akhirnya apa ngaplu gak oleh kau rune. Kau oleh sama yang dia, kenapa? Oh kerat di gong ngadili. Ya hari ini kau yang menungso itu. Ya, hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Innama yablukumullahu bihi. Sesungguhnya Allah itu mencoba menguji kamu dengan nyanyi apa? Sumpah tadi. Itu ya kesepakatan tadi.
wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah. Itu konsekuensi sampai hari kiamat ya. Dan benar-benar Allah akan menjelaskan kepada kamu hari kiamat nanti. Ma kuntum fi takhtalifun, apa yang kamu perselisihkan di dunia ini. Gitu ya. Maka kita dikasih standar pemahaman Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah pedoman. Boleh kamu lakukan perjanjian dengan siapapun. Tapi poinnya tadi Al-Qur'an, adl, ihsan. Orang dekat dahulukan. Jaminannya apa? Dikasih jiwa yang mencegah dari dikuasai naluria kebinatangan. Yang itu sebab intinya apa? Wal baghi. Itu ya, kejahatan yang tersistemik. Itu ya. Sehingga orang tidak merasa itu sebuah kejahatan. Kenapa? Ada legalitas hukumnya. Padahal hukum yang dijadikan legislasi tadi itu bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walau Allah, kalau Allah mau, la ja'alakum, pasti Allah menjadikan kamu ummatan wahidah, umat satu yang diikat oleh keinginan satu. Umat itu akeh, tapi di antara umat itu ikatannya apa? Berkumpul itu. Umat itu kan disatukan oleh setuju dan tidak kan? Umat itu macam-macam. Sayyidina Ali itu wa innama yaqtulu naqatas soleh rajulun wahidun. Yang menyembelih untanya Nabi Soleh wong siji tok. Gak koyo nyembelih sapi, mbelih wedhus dicekoki. Nek teori mbelih unta wong siji tok. Wis pokoke ngadeg ditusuk ngono ae pas kene klemplak ngono tok. Tapi Allah mengatakan fadam dam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa wala yakhafu uqba. Maka Allah meratakan siksaan, sanksi atas pelanggaran yang membunuh untanya Nabi Soleh seorang, tapi azabnya itu roto. Kenapa? Karena setuju. Kalau saya tidak melakukan tapi saya setuju, itu kena, podo ae kena. Masya Allah. Kenapa? Kesepakatan setuju atau tidak. Makanya Sayyidina Ali mengatakan innama yajma'ul ummah bisuhti warridha. Yang membentuk komunitas umat itu perasaan setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak. Nah, inilah itu ya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, ku jadikan satu umat tauhid. Pengikatnya tauhid. Tapi kan enggak. Itu ya. Walaki yudhillu mayyasha. Tapi Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dari apa? Dari Islam. Wa yahdi mayyasha, dan Allah membimbing siapa sing dikarepi. Itu ya, kepada Islam. Orang itu kadang-kadang tahu bener, tapi gak iso mandil bener apa? Siksaan itu. Tapi ada orang kepingin bener, gak ketemu bener. Ah, kita yang sudah tahu Al-Qur'an. Itu ya. Kok hasrat memahami Quran kok ndak ono, dijalu ambek Allah. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a sadri wa dhihaba hammi. Itu ya, jadikan Quran ini penyubur dada saya ya Allah, penghilang kesedihan saya ya Allah. Itu Rasulullah berdoa gitu. Ya. Wala tus'aluna amma kuntum ta'malun, dan benar-benar Allah menanyakan, diminta pertanggungjawaban tentang asal kata anma, tentang apa? Apa itu jenis? Jenis perbuatanmu itu ibadah atau adat? Ibadah atau adat? Nek ibadah itu pendorongnya percaya nang Allah. Kamu meninggalkan, pendorongnya apa? Lu percaya nang Allah iku larangane kok. Kenapa kamu menjalani? Lu saya percaya Allah. Gimana? Perintahi. Jadi jenis perbuatan kita itu dua, ibadat atau adat. Nek seneng talah jalani, nek gak seneng ndak. Iku adat itu. Orang akan mengulang sing seneng ya kan? Ada yang adat itu artinya apa? Kebiasaan rutin. Orang akan merutinkan sesuatu sing disenengi. Padahal masalahnya bukan senang atau enggak. Kita sudah diikat oleh perjanjian dengan Allah. Kalau kamu percaya Allah, percaya bahaya, informasikan dari Allah.
Kalau kamu percaya Allah, yang menginformasikan selamat itu Allah, ya ada dari Allah berita selamat itu. Itu ya. Jadi benar-benar Allah akan menanyakan tentang jenis apa yang kalian melakukan itu dalam hidup. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran ini syarat dengan dasar-dasar cara memahami kegiatan. Tidak ada kegiatan bagi seorang muslim kecuali semuanya penghambaan. Ya, semuanya itu ibadat, bukan adat. Kenapa dikatakan ibadat? Saya mengabdi menghamba lewat larangan yang saya jauhi. Mampunya saya hamba, saya akan menghamba lewat perintah yang saya jalani semampunya. Allah tidak minta lebih kok. Tidak minta lebih. Kemudian ada larangannya. Kalau ada perintah, ada larangannya. Konsekuensinya apa? Wala takun kan konsekuensi. Jangan kamu berproses menjadi. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Itu ya. Jangan wala tattakhidhu aymanakum, janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpah kamu dakhalan bainakum, ya, menjadi masuk penipu bainakum di antara kamu. Larangannya itu loh, tipuan. Perintahnya tipuan, ternyata itu jebakan. No. Perjanjian menungso itu jebakan itu. Koyok-koyok menjanjikan, ternyata mencelakai. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, maka tapak kakimu itu tergelincir setelah apa? Kokohnya. Jadi sebetulnya undang-undang itu tempat berpijak, harus ada jaminan, tidak terpreset, tidak berkonsekuensi mencelakai walaupun sedikit. Orang tergelincir kan sedikit kan, itu ya. Wa tadzuqu su'a bima sadattum an sabilillah, maka kamu rasakan keburukan disebabkan kamu halangi dari jalan Allah, jalan Islam. Walakum adzabun azim, dan bagi kamu adalah konsekuensi adab yang begitu besarnya dalam kehidupan dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah itu menunjukkan jalan, caranya gini. Itu ya. Kalau kamu tidak menggunakan ini, nanti konsekuensinya semacam ini. Kalau kamu menggunakan, konsekuensinya semacam ini. Wala tastaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Kamu jangan menjual janji Allah itu dengan harga yang sedikit dunia ini. Loh, kalau Rasulullah tadi nurutin donya, ya terserah. Allah lepas diri. Ternyata apa? Yang nekan perjanjian, justru itu yang meminta Rasulullah membatalkan perjanjian. Loh, itu kamu loh ya, bukan saya loh. Itu contoh dalam sejarah, itu ya. Jadi jangan sampai janji ini ditukar dengan kenikmatan sejenak dunia. Sebab apa? Innama indallahi wa khairul lakum. Apapun yang Allah sediakan itu jauh lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengelmui hari ini. Bukan mengetahui, dielmui betul. Cara mengelmui apa? Lihat sirah Nabi, analisa sejarah Nabi itu ngono ya. Ya. Nah, andaikan kamu dapat ma'indakum yanfadu, yang kau miliki itu loh akan habis sirna. Coba umpamanya kalau kita lewat kecurangan, ya ini kan amanat ya. Orang ini contohnya di Indonesia ya. Berapa periode sih? Kan ping pindo kan? Ono presiden ping telu. Kan ping pindo. Itu pun menikmatinya itu ya masih bisa dikalahkan dengan kesedihannya, tidak jujur itu. Itu contoh yang paling dekat ya. Yang kamu dambakan sampai kamu merusak perjanjian-perjanjian. Iya, yang kamu dapatkan itu apa sih? Kan tidak bisa diingkari. Orang R1 itu presiden di Indonesia ini. R1 kan presiden di Indonesia ya. Piro sih jabatannya? 1 periode. Itu ya, paling lama 2 periode. Andai kan 2 periode, itu konsekuensinya sampai hari kiamat ya. Itu ya, ma indakum yanfadu, yang kau dambakan selain Allah itu akan sirna. Wa ma indallahi baq, sedangkan yang Allah sediakan itu yang kekal. Yang melarang itu yang memiliki janji kekal. Ancaman maupun siksaannya, maupun
keselamatannya. Wala najziyannal ladzina sabaru, dan benar-benar akan kami beri balasan orang-orang yang menjalani kesabaran. Kenapa kok sabar? Sabar itu tidak ganti-ganti cara. Cara ini siji tok. Orang yang termotivasi gagal berhasil ganti cara. Seiring apa? Keperbiakan berhasil dan gagal. Sering saya contohkan ya. Sabar itu tidak ganti cara. Itu ya. Dan tidak ada pemberian yang paling luas dampaknya dunia akhirat kecuali sabar. Ada 10 orang. Ini contoh nabi. Itu ya. Contoh nabi-nabi. Katakan rata-rata orang sak dunia iki. Sing dikei ero iku sapa? Nabi kan. Sing dikei ero itu. Makanya nabi kadang-kadang saya berpikir, nggih ya Allah jenengan sing paling paringi semerap nabi-nabi. Kula mboten semerap, tapi Al-Qur'an kan wis ono pemberitahuannya. Dari 10 orang, yang satu diberitahu. Tak bisi ya. Iku rahasia. Napa niku? Iki nduk kene pilar ono emas, 2 lantai, 24 karat. Itu ya. Iki nek kon gelem njukuk, ya, nek kon iso njukuk bongkar PN 2 lantai ini. Tapi alatnya apa? Paku. Alatnya paku. Akal mengatakan tidak mungkin paku. Yang lain gak percaya aku. Kenapa? Tidak diberitahu. Apalagi bongkarin gawe paku. Lu Nabi Nuh yang gawe perahu dok. Lu kok bukit tadi. Siapa yang percaya? Ayo. Iman itu walau sya'allah itu ya. Walakin yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha itu loh. Allah iku mbembeng ngekei ero sapa sing dikarepi. Allah gak mbembeng gak ngekei ero sapa sing dikarepi. Maka si Nabi tadi mengatakan sabar meskipun apa? Paku reng tak cuwek terus ya. Sedino kan kayaknya berat ora iso ya. Itu ya. Itu kesabaran Nabi ku koyo ngono. Makanya Nabi Nuh gila Nabi Nuh. Ngono Nabi. Gawe kaprawu kok dhuwure gunung ini. Akal mana yang bisa menerima? Itu ya. Itu ya. Jadi makanya iman itu dijaluk oleh Allah, diupayakan tapi dijaluk. Itu ya. Contohnya hadir di masjid ini. Kan informatif itu sifatnya. Apa? Datang ke masjid, deres Al-Qur'an. Itu ya. Disediakan apa? Diliputi rahmat Allah. Itu ya, dikerumuni malaikat. Malaikat itu ndonga, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Turun ketenangan, majelis yang dibanggakan oleh Allah. Tapi kebanggaan ini masuk kan bertahap. Itu ya. Makanya kalau sudah merasakan gak datang itu masalah. Kenapa datang tidak bermasalah? Karena belum masuk. Pemberian tadi belum masuk. Itu ya. Makanya perintahnya udhulu, masuklah, masuk itu bertahap. Berupaya kok gak dijaluk. Itu namanya apa? Hidayah yang dipelajari, didengar, melihat, membaca. Itu ya. Itu hidayah yang diupayakan. Tapi Allah melihat, mana ya? Nanti dikasih hidayah yang sifatnya apa? Wahabi. Wahabi itu yang dianugerahkan. Kalau ini kasabiyun itu diupayakan. Baca Quran, lu kasbiyun, upaya. Tapi kalau wahabiyun sifatnya anugerah, itu beda mana ya pengaruhnya kan itu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, dunia ini itu ya, kalau ditukar dengan dunia ini, apa? Akhirat bukan tandingannya, bukan tandingannya. Ya. Maka walanya ziyannal ladzina sabaru, dan benar-benar akan kami berikan balasan orang-orang yang menjalani kesabaran. Kenapa? Yang melarang itu bukan tidak inginnya, tapi tidak inginnya Allah. Yang merintah itu bukan inginnya, tapi inginnya Allah. Apa? Perintah larangan itu Allah mengungkapkan keinginan-keinginan dan ketidakinginannya kepada manusia. Biakhsani dengan yang jauh lebih baik maka nu'amalun, apa yang mereka lakukan. Jadi Allah itu bukan menggunakan standar adil, siji ngelakoni dibalas siji, enggak.
ila sab'umia, sampai 700 kali Allah itu. Kenapa? Ini yang bisa menyelamatkan itu rahmat Allah. Dunia itu dibanding akhirat sebetulnya bukan bandingan itu. Ya, cuma ini bahasa pengantar ini. Maka janjinya apa? Man amila solihan, siapapun yang melakukan kegiatan solihan, yang kegiatan itu sesuai pesanan, sesuai ukuran. Saya beli kopiah, ya, sesuai dengan apa? Standar besar kepala. Ini ya, ukuran kepala ini. Mana yang disestandati, kopiahnya apa kepalanya? Orang yang menggunakan bukan Islam sebagai standar, pilih antara menjalani tidak menjalani, itu seperti orang apa? Kepalanya yang disestandati dengan kopiah. Orang mana? Orang apa itu? Pikiran dewe. Tuku kopiah gak iso mlebu kepala itu cilitno itu. Itu orang apa itu? Hadirin rahimakumullah, maka solihan itu sesuai standar pesanan. Min dzakarin, dari lelaki, au unsa, atau perempuan, wahwa, sedangkan orang tadi, man tadi, mukminun, orang yang menaruh percaya kepada yang melarang itu Allah loh. Ojo macam-macam. Yang merintah itu Allah. Ojo macam-macam. Satu macam aja. Larangannya Allah, perintahnya Allah. Itu ya. Maka ini loh jambian. Maksud tidak percaya hampir janji Allah. Orang tidak percaya janjinya Allah itu orang apa itu? Itu ya. Fala nuhyiyannahum, maka benar-benar ya akan kami hidupi dia, akan kami beri kehidupan dia, hayatan thayyibah, kondisi kehidupan sing layak. Thayyibah itu layak. Makanya yang punya kesadaran berbangsa bernegara itu dalam bentuk stempel ya Muhammad. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ngono ae, kesadaran berbangsa bernegara itu ya. Masya Allah, itu janjinya semacam itu. Wala najziyannahum, diulang-ulang lagi lah, dan benar-benar akan kami beri ganti balasan ajrohum, upah mereka bi ahsani, dengan yang jauh lebih baik, maka nuyak malun, dari apa yang mereka lakukan. Ini Allah ya. Jadi Allah itu bukan menggunakan standar keadilan bagi orang-orang mukmin, ya, sehingga orang mukmin itu makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlakuan khusus, penanganan khusus. Buktinya Allah tidak mempercayakan manusia bisa selamat kecuali dengan undang-undang yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya wa idza qara'tal Qur'an, saat kamu baca Quran, fasta'id billah, maka berlindunglah, yang perlindungan kamu itu tumpuannya Allah. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terusir dari rahmat Allah. Berarti apa? Bener apa mboten? Ngaji Quran itu berat. Setane wakeh. Itu ya, karena ini pemberitahuan. Itu ya. Kalau kita tidak ingin pemberitahuan dari Allah, adakah pemberitahuan yang lain yang sudah dipercaya itu? Jadi setan itu ngono, makanya berat ngaji Quran itu berat. Ngaji Al-Quran itu berat. Kamu tidak mikir, disentuh akal pikirannya, kalau tidak perasaannya disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya setannya akeh. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, karena itu masuk dalam perlindungan. Ojo masuk perlindungan Allah. Ya keluar rumah memang berdoa kan. Bismillah inni tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tapi ini kan logikanya gini. Maca Quran kok malah digoda setan. Kenapa? Ini masuk perlindungan. Ojo masuk perlindungan, ojo masuk. Akhirnya masuk ke mana? Ya masuk perlindungan mereka. Padahal mereka tidak pernah melindungi kita. Ya. Innahu, sesungguhnya setan itu laisa lahu, tiada baginya, artinya tidak memiliki sultan, kuasa, alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang mempercayai apa? Larangan Allah. Apa? Perintah Allah. Wa ala rabbihim, dan atas pengaturnya mereka itu apa? Mempercayai jaminan. Ya tawakkalun,
bertawakal, sing larang iku Allah. Wis, sing perintah itu Allah. Wis, sing penting apa? Iki larangannya Allah, perintah. Jaminannya ya Allah. Kadang-kadang setan godo, melok jaminan Allah kayak gagal. Biasa itu gagal, melok setan ono gagal. Hidup di dunia iku ngene iku hukume. Makanya ono dalam hikam kan itu ya. La tastaghrib uku al-aqdar. Kamu jangan terpesona, tertipu. Jangan kamu merasa heran adanya kekeruan hidup. Jadi jernih terus gak ono. Jernih setengah keruh, keruh setengah jernih. Makanya fa inna ma'al usri yusra. Iku melu Allah yang ngene iku. Menyertai angel, ono gampang. Bukan angel gampang, setelah angel ndak menyertai. Wong keruh. Li'annaha ma barozat illa haqiqun wasfihi. Karena dunia itu tidak menyampaikan kecuali apa? Ya, sifat dasarnya. Itu ya. Wa haqiqun na'ti, dan hakikat karakter asalnya semacam itu. Dunia iku ngene iku. Mene jernih terus itu akhirat. Mene keruh terus itu akhirat. Wong dunya iki dibuktikan kejernihan itu ono. Makanya hayatan thayyibah ini bukan suge kuasa, tapi hayatan thayyibah, kehidupan yang layak. Orang kan mencari kehidupan layak kan. Itu ya, sing layak. Masya Allah, wonten tiyang disepuh ya, direktur sebuah perusahaan negara ya. Akhir hayat itu dikek loro sing gak semua makanan dinikmati. Dia mengatakan dulu saat usia saya kuat-kuatnya makan 17 sampai 20 kan kuat makan itu. Kabeh oleh, uang ndak ada. Loh sekarang itu uang ada. Ndak semua sembarang makanan boleh saya nikmati. Masih ngono itu. Masya Allah. Berobat itu kemana-mana pun. Ndak sembuh-sembuh sampai akhir ayatnya sakitnya itu. Sakit kulit ini. Jadi kalau tidur itu di sampai kerotok oleh sakmene ini. Kulitnya oleh sakmene. Masya Allah. Hidup ini semacam itu. Hayatan thayyibah itu terukur dengan ukuran Allah. Sebab kalau menurut ukuran mau tidak maunya saya tidak terukur ini. Tapi kalau Allah yang ngukur, Masya Allah, kita tidak dikasih itu sebenarnya dikasih. Itu ya, tidak dikasih itu dikasih kalau dari Allah. Itu ya. Tapi kan awak dhewe ngukuri gawe ukuran dhewe kan. Wa ammal insanu idza mabtalahu ya fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Menungso umum iku ya saat dimuliakan oleh Allah, dikasih nikmat, kesimpulannya apa? Rabbi akraman. Ya Allah iku mulyakno aku ya alhamdulillah. Kan ngono. Jadi mengalhamdulillah itu pemberiannya. Itu ya, tapi tidak ada jaminan. Itu ya. Maka wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahadan. Saat rezekinya dibatasi, kesenangannya tidak diberi, kesimpulannya apa? Rabbi ahanan. Allah itu menghinakan aku ya. Allah kok menghinakan aku ya. Akhirnya mengingat Allah saat derita datang, lupa Allah saat kebahagiaan datang. Iku artinya hambane sapa ngono? Hambanya suasana. Ya, hambanya suasana, bukan Allah yang bolak-balik suasana. Jadi hayatan thayyibah itu Allah yang mengatakan. Itu ya. Thayyibah itu halal yang mengarahkan taat. Ini ono halal. Itu ya, tapi tidak mengarahkan kepada taat. Oh, itu jadi apa? Jadi kesedihan, apalagi sing haram kan ngono kan. Nek gak percaya ini gonjang-ganjing hari ini yang terjadi. Itu contoh yang paling dekat itu. Itu ya, orang yang korupsi itu, koruptor itu melarat apa orang kaya? Wong pinter studi do perguruan tinggi apa orang-orang biasa ndak kan? Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Itu contoh konkret yang sudah berlangsung dalam kehidupan manusia. Makanya Al-Qur'an ini itu ya, itu cara pandang hadza basairu linnas. Ini cara pandang manusia dalam memandang kehidupan tadi. Tadi hayatan thayyibah itu kalau sing batasi Allah. Ya, itu pemberian. Kalau yang melapangkan itu Allah, itu pemberian yang sebenarnya.
Tapi kalau yang melapangkan perasaan kita, yang menyempitkan perasaan kita, itu sebetulnya apa? Itu siksa Allah. Itu ya, sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Akan kami berikan sanksi dari arah yang mereka tidak duga. Ternyata apa? Itu tadi, pemberian tapi mencelakai. Ini tidak diberi tapi menyelamatkan. Mana sih yang diberi? Sebetulnya kalau kamu memahami ya pemberian Allah, tidak diberi itu sebetulnya diberi. Kalau ini diselamatkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu punya kuasa. Kuasa apa? Itu tadi yang menjadikan kita, yang menjadikan mereka itu pengendali atas hasrat kita. Itu ya. Maka hasrat kita ini dikendalikan oleh hasrat keinginan Allah. Yang melarang itu inginnya Allah, jangan. Yang merintah itu inginnya Allah, jangan ditinggalkan, lakukan. Saya pikir ini ya. Jadi jaminannya sampai di sini. Hayatan thayyibah, kehidupan yang layak dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian kajian yang telah kita ikuti bersama. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan informasi perluan kota infak pada malam hari ini mendapatkan Rp405.000. Terima kasih. Dan marilah kita akhiri kajian malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.